Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kelimpahan berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Yeay, akhirnya ganti kacamata. Ini kacamata barunya. Jadi setelah menunggu selama 3 tahun, akhirnya alhamdulillah tahun ini bisa ganti kacamata. Dalam video kali ini saya akan membagi kisah ganti kacamata kali ini yang penuh dengan drama banget. Kok bisa penuh dengan drama sih? Baiklah, kita akan memulai ceritanya, kita akan memulai dongengnya. Dongeng drama ganti kacamata. Saya pertama kali pakai kacamata tuh tahun 2017 pasca kena GERD. Jadi pas udah sembuh dari GERD itu ada satu keluhan tuh yang gak hilang-hilang, yaitu sakit kepala gitu. Awalnya saya pikir cuman karena apa ya, mungkin memang kondisinya belum benar-benar stabil gitu kan, sampai akhirnya saya mengalami keluhan kalau lihat orang dalam jarak tertentu itu muka mereka tuh jadi aneh, jadi kayak mata, hidung sama mulutnya itu jadi satu. Terus salah satu sepupu saya tuh bilang gini, jangan-jangan itu matanya kakak yang minus, jadi bukan karena pengaruh dari GERD-nya atau apa, tapi pusingnya itu dari mata yang minus. Soalnya saya dulu pas awal-awal minus juga gitu. Nah akhirnya pada tahun 2017 itu memberanikan diri untuk periksa mata dan ternyata emang beneran minus. Waktu itu awal minusnya 0,5 apa 0,25 gitu ya pokoknya. Terus langsung pakai kacamata di tahun 2017 itu. Lalu setahun kemudian tahun 2018 itu kembali kontrol. Nah itu ternyata udah naik lagi minusnya. Terus kan saya nanya tuh ke dokternya yang di tahun 2018 tuh, idealnya tuh kita periksa mata itu berapa bulan sekali sih dok gitu. Kata dokternya idealnya 6 bulan sekali, tapi kalau semisal nggak ada keluhan yang berarti 1 tahun sekalipun nggak apa-apa gitu. Jadinya oh ya udah yang dari 2018 itu akhirnya saya nunggu setahun gitu kan, nunggu setahun aja buat kontrol. Terus di 2019 nggak ada keluhan, jadi karena istilahnya udah nggak ada keluhan ya mending gak usah kontrol dulu gitu. Rencananya di tahun 2020. Nah ternyata di tahun 2020 kan kita pandemi nih ya, jadi kayak akses ke rumah sakit dibatasi. Kalau mau periksa mata pun waktu itu kalau nggak salah, kalau nggak urgen banget, kalau nggak fatal banget tuh nggak ditangani gitu. Jadi untuk sementara nggak bisa periksa lah. Akhirnya oh ya udah nunggu, ditunda. Ternyata 2021 kondisi buruk lagi gitu kan. Nah di akhir-akhir 2021 itu kepala saya tuh sering pusing lagi. Gejalanya kayak pas awal-awal mata minus dulu, jadi sering pusing. Pusingnya tuh kalau udah beraktivitas, jadi kalau bangun tidur itu nggak apa-apa, tapi misal udah dibuat aktivitas, dibuat kerja gitu ya, pusing banget. Di sini sama di sini tuh pusingnya tuh kebangetan gitu. Akhirnya oh yaudah ini kayaknya mungkin saya emang waktunya kontrol mata gitu, karena walaupun udah pakai kacamata waktu itu ya, kalau lihat pada jarak tertentu itu udah burem gitu. Akhirnya pada bulan Februari alhamdulillah dapat kesempatan untuk periksa mata. Nah karena udah berapa tahun ya, dari 2018 hampir 5 tahunan ya, karena udah hampir 5 tahunan kita kan jadi nggak tahu prosedurnya kayak gimana gitu. Nah waktu itu pas mau minta rujukan, karena saya pakai BPJS kan ya, pas mau minta rujukan itu dengar kabar untuk polimata itu katanya udah nggak di cover sama BPJS. Saya bingung dong, kan maksudnya kalau untuk kesehatan mata itu kan termasuk kesehatan dasar, masa iya sih dicoret dari ini tanggungan BPJS. Terus saya nyari info kok nggak ada, maksudnya nggak ada yang bener-bener valid gitu loh, kayak yang bener-bener oh iya ternyata udah nggak di cover tuh nggak ada. Akhirnya ya udah kita pergi ke vaskes pertama untuk minta rujukan. Ternyata di sana kita nggak dikasih rujukan karena katanya udah nggak di cover sama BPJS. Ya udah kan kita mikirnya mungkin dalam waktu 5 tahun itu bisa aja peraturan berubah gitu kan ya. Kita berobat mandiri ya, maksudnya pakai umum ke rumah sakit yang paling deket dari rumah. Nah, terus di situ diperiksa, alhamdulillah rumah sakitnya itu kecil tapi fasilitasnya itu lengkap gitu loh, polimata itu ada. Terus diperiksa sama dokternya, dikasih kayak yang lihat-lihat huruf itu burem banget sayang, sampai huruf yang paling gede tuh masih burem. Terus kan dokternya bilang gini, karena di rumah sakit itu nggak ada alat yang buat meriksa silinder, dan karena saya memang ada silinder ya, udah dinaikin lensa yang uji cobanya itu
masih tetap nggak kelihatan. Akhirnya sama dokter itu dikasih rujukan buat ke optik untuk periksa silindernya. Jadi dokternya nggak bisa meresepkan kacamata untuk saya karena nggak ada alat yang untuk silinder itu. Nah setelah diperiksa itu kan mesti ada kayak session curhat, session tanya jawab gitu kan ya sama dokternya. Saya mulai nanya-nanya, kalau misalnya pengen pakai lensa gimana dok, soft lens maksudnya. Kan saya pengen, biar kadang kan kalau konten nih kayak gini ya. Nah kalau pakai kacamata kan ada bayangan ring light atau kadang ada bayangan kamera di kacamatanya. Nah pengennya kalau konten tuh pengennya pakai soft lens gitu. Terus kata dokternya, nah ini kan saya belum tahu ini ibu silindernya berapa gitu kan, jadi nggak bisa ngeresepin. Nanti kalau udah ketahuan saya baru bisa resepin, nanti beli soft lensnya bisa pakai resep kacamatanya itu. Terus si dokter nanya gini, loh emang ibu nggak punya BPJS? Saya bilang saya punya. Kenapa kok nggak dipakai? Dokternya nanya gitu. Loh bukannya sekarang ke Polimata itu katanya udah nggak di cover ya dok sama BPJS. Dokternya kaget dong, loh kata siapa kayak gitu bu? Saya udah minta ke Vaskes 1, saya bilang gitu kan, tapi katanya sekarang untuk Polimata itu udah nggak di cover sama BPJS. Nah terus dokternya gini, loh masih di cover kok bu, orang pasien saya tuh banyak yang operasi katarak itu masih di cover sama BPJS. Masa iya ibu yang istilahnya ini cuma minus doang nggak di cover, itu semua masih di cover gitu. Terus dokternya bilang gini, ya udah gini aja, kan karena ganti kacamata itu mahal ya gitu kata dokternya, coba aja di ini minta surat rujukannya, nanti ibu balik ke sini udah bawa surat rujukan, jadi biar kacamatanya itu nanti dapat coveran dari BPJS kan lumayan, karena memang kalau ganti kacamata kan mahal kayak gitu. Terus karena dokter yang ngasih tahu, saya kan merasa dapat informasi baru, jadi ya nggak apa-apa lah memperjuangkan hak kita gitu ya. Nah senengnya tuh ini dokternya tuh sampai ngasih kartu nama gitu loh, dikasih kartu nama, ini ibu saya kasih kartu nama, kalau misalnya nanti ada apa-apa ibu bisa telepon saya gitu, karena yang ngasih informasinya kan dokter ini, takutnya nanti misalnya ada kesalahpahaman apa gimana gitu, jadi bisa telepon dokternya. Malamnya tuh saya nyari info ya di internet, masa iya sih kalau misalnya kayak pas kemarin tarifnya naik aja kan orang di sosmed udah rame. Nah ini masa mata nggak di cover, nggak ada yang rame sama sekali gitu kan. Terus akhirnya saya cari info di internet, ternyata emang nggak ada kayak artikel ataupun berita yang memuat tentang BPJS udah nggak mengcover Polimata lagi. Akhirnya saya nyari informasi ke rekan nakes yang kerjanya juga di Vaskes 1. Katanya kalau di tempat kerja dia itu masih dikasih kok rujukan Polimata, itu masih dikasih rujukan. Terus nanya lagi sama salah satu temen juga, salah satu kenalan yang dia tuh juga kerjanya tuh hubungan sama BPJS gitu. Terus dijelasin sama dia sebenarnya itu masih di cover, Polimata itu masih di cover, cuman peraturannya kalau sekarang tuh lebih ketat. Jadi kalau kayak dulu kan sebenarnya emang kalau yang kota nggak bisa ke kabupaten, kalau ke kabupaten nggak bisa ke kota gitu kan. Misal kalau nggak ada kasus yang benar-benar urgen, dan itu biasanya yang merujuk rumah sakit kan kalau dulu. Itu aturan dari dulu memang kayak gitu ada, cuman kalau dulu itu lebih longgar. Jadi misalnya saya pengen berobat ke klinik A gitu, itu langsung dikasih. Kalau sekarang tuh katanya nggak bisa, jadi sesuai kayak meterannya gitu loh. Misal kayak saya Vaskes 1 di sini, rumah sakit yang paling deket sama Vaskes 1 saya itu apa, jadi dirujuknya pertama ke situ. Misal nanti dari rumah sakit itu nggak ngatasi, rumah sakitnya yang merujuk ke rumah sakit lain. Ternyata salah informasi mungkin ya. Setelah saya mengantongi informasi, maksudnya kan dari dokternya juga udah dikasih informasi gitu, terus dapat informasi dari rekan-rekan juga yang saya kenal. Besoknya saya balik ke Vaskes 1 lagi, minta rujukan lagi sesuai apa yang dijelaskan dokter kayak gitu kan. Alhamdulillah dikasih. Ternyata memang seperti itu prosedurnya sekarang. Jadi misalnya kita nggak sesuai meterannya, itu hasilnya tuh jadi garis merah gitu loh. Jadi waktu itu saya pasrah, udah deh nggak apa-apa kalau nggak ke klinik yang saya dulu berobat pas 2018, ke rumah sakit yang sesuai tunjukan saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ternyata sama dokternya dikasih ke yang klinik saya berobat di tahun 2018. Saya udah pasrah juga waktu itu, semisal nanti sampai sana rujukan saya ditolak ya nggak apa-apa, emang saya yang minta ke situ gitu kan ya. Kalau misalnya ditolak ya balik lagi, nanti minta yang sesuai sama rujukan BPJS-nya. Alhamdulillah sama rumah sakitnya nggak ditolak, terus langsung menjalani proses pemeriksaan. Nah ternyata minus saya nambah, jadi
yang dulu sebelumnya itu 0,75, sekarang tuh jadi 2, -2 sama -1,75 kalau nggak salah. Jadi naiknya banyak banget. Terus silindernya juga naik. Terus kan pas ketemu dokter ditanya, kok naiknya banyak? Iya, sebenarnya saya itu harus baliknya itu tahun 2020 dokter, saya bilang gitu. Saya terakhir periksa 2018. Nah pengennya 2020 periksa, tapi karena pandemi akhirnya saya nggak bisa periksa. Terus dokternya, oh iya 2020 pandemi ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekarang kan ini udah periksa, udah ketahuan kalau hasilnya minusnya naik lagi gitu kan. Terus saya nanya lagi, kalau misalnya pengen pakai softline gimana dokter? Dokternya jelasin, kalau softline itu nggak ada yang buat silinder loh ya. Saya bilang iya nggak apa-apa, toh dipakainya kalau cuman pas event-event penting, maksudnya di hari-hari tertentu aja, nggak setiap hari. Setiap harinya tetap pakai kacamata, saya bilang gitu. Terus kata dokternya, oh bisa pakai resep kacamatanya ini nanti kalau mau beli softline gitu. Terus akhirnya udah dapet resep tuh. Terus udah dapet pengesahan BPJS juga. Akhirnya nyari optik sekalian gitu biar bisa biar jadi sekalian gitu loh. Karena bosen sama model kotak, saya tuh pengen yang bulat kan. Di situ banyak ya pilihan sesuai kelas BPJS-nya. Saya pengen yang bulat, terus ada model tuh yang dia tuh cat's eye gitu. Saya pengen gitu, kayaknya kan unik. Akhirnya saya pakai itu. Terus itu saya murni ngambil jatah dari BPJS. Kalau dulu kan yang pertama dulu itu nambah karena saya minta lensanya yang anti radiasi gitu kan, jadi ada tambahan. Tapi kalau misalnya ngambil jatah sesuai BPJS itu ya udah, kalau minusnya cuma 2 tuh nggak ada tambahan sama sekali. Tapi kayaknya kalau di atas itu baru ada tambahan gitu ya. Nah akhirnya udah ngambil jatah itu kan, terus nunggu 2 minggu jadi. Saya pikir udahlah ini udah beres gitu ya, bentar lagi kacamatanya jadi, bisa pakai kacamata baru, pusingnya hilang. Ternyata pas kacamatanya jadi itu dipakai, saya pusing terus. Tapi kan udah diinfokan tuh sama dokternya sama tugas optiknya juga diinfokan, nanti kalau misalnya pusing sebentar-sebentar dilepas ya, karena kan penyesuaian dari minus yang sebelumnya itu kan naiknya cukup banyak, jadi kita tuh matanya harus penyesuaian gitu. Jadi kalau misalnya kerasa nggak nyaman disuruh lepas. Nah itu karena saya kerja, jadi saya pakainya tuh pas pulang kerja doang gitu. Tapi tuh kok pusingnya tuh kayak nggak yang pertama dan kedua dulu. Jadi kalau yang pertama dan kedua dulu kan dipakai tuh langsung enak tuh. Nah itu pusingnya tuh sampai yang di puncak kepala ini sakit, terus sampai mata tuh kayak rasanya tuh melotot gitu loh, sakit banget melotot. Terus pas hari ketiga setelah kacamata jadi itu kan saya pakai kerja. Nah itu di tempat kerja malah menjadi-jadi, jadi nggak cuman pusing tapi mual sampai muntah-muntah. Akhirnya saya kerja tuh jam berapa ya, jam 9 udah izin pulang karena nggak kuat, saking sakitnya kepala sampai nyampe rumah muntah-muntah. Terus akhirnya saya buat tiduran aja gitu kan seharian. Terus setelah mata agak mendingan, saya cari informasi di internet. Ternyata kalau pusing doang itu wajar, tapi kalau semisal sampai ada keluhan mual muntah, baiknya periksa ulang. Akhirnya karena ya kan nggak bisa dipakai, makin nyiksa ya. Akhirnya ya udah nggak aku pakai dulu. Akhirnya periksa ulang. Di kliniknya kaget juga dong, karena kan hasil ini kan rekam medisnya masih ada, terus kita di rujukannya kan juga ditulis balik kalau ada keluhan. Terus ditanya sama perawatnya, ini kenapa kok balik lagi? Terus saya jelasin kan sebenarnya tuh udah dapet kacamata tapi gini gitu. Akhirnya kacamata saya yang lama sama yang baru itu diminta untuk dicek. Setelah dicek, oh ya nanti cek ulang aja ya, hasilnya tetap sama. Yang meriksa juga kebetulan orang yang sama gitu, sama yang sebulan sebelumnya. Mbaknya bilang, ini hasilnya sama persis loh kayak yang kemarin gitu. Sampai ganti alat juga kan, biasanya kan yang di sebelah, yang di sisi kiri itu sampai dibawa yang ke sisi kanan, mungkin yang alatnya yang lebih canggih atau gimana saya nggak paham ya. Pokoknya sampai ganti alat hasilnya tetap sama. Akhirnya kacamata barunya itu diperiksa lagi. Nah ternyata masalahnya tuh bukan di kesalahan pemeriksaan tapi di kacamatanya. Jadi kan saya milih yang kayak gini nih, saya milih modelnya tuh yang cat's eye, jadi kayak gini. Karena kan dia modelnya ini ngelengkung gini ya, ngelengkung kayak gini. Kata di kliniknya ini pas proses ini kayak titik fokus jarak mata tuh berubah, jadi makanya itu yang menyebabkan pusing. Nah ini dipakai gini pun
agak nggak nyaman gitu. Jadi sebenarnya kayak gini ya, pilihan awal ini ya kayak gini. Nah ini aja saya coba juga, kalau saya lihat sekeliling gini jadi nggak nyaman lagi. Pas ketemu dokternya kan, loh ini kan udah gini-gini tuh saya jelasin, oh ya dicek ulang. Nah biasanya dokter itu kan emang ini ya, kayak ada satu asisten yang beliau percaya. Padahal udah saya bilang, dokter ini tadi kacamatanya udah diperiksa. Iya nggak apa-apa diperiksa ulang gitu ke orang yang beliau percaya. Akhirnya dibawalah ke yang asisten yang beliau percaya itu, ya penjelasannya sama. Jadi ini fokusnya sama jarak antara kedua matanya itu agak bergeser gitu loh. Dan karena mata saya sensitif, jadi saya nggak bisa nerima. Kalau menurut penjelasan dokternya tuh ada orang-orang yang toleran, maksudnya matanya tuh toleran, walaupun titik fokusnya nggak tepat itu mereka baik-baik aja, palingan cuma pusing 1, 2, 3 hari tapi udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi karena mata saya sensitif, saya nggak bisa, jadi harus bener-bener tepat. Misalnya titik fokusnya di sini ya harus tepat di situ, misalnya jarak ininya berapa mili gitu ya, jaraknya ini harus tepat begitu. Kalau enggak ya itu tadi efeknya, jadi sampai mual, muntah. Ini yang akhirnya nggak bisa dipakai ya. Sayang sebenarnya modelnya lucu kan, modelnya lucu cuman nggak bisa dipakai ya. Mau gimana lagi, kalau dipakai malah nggak bikin sembuh tapi malah kesiksa. Jadi ini akhirnya nggak kepake karena kesalahan saya sendiri ya. Saya juga baru tahu kalau misalnya orang silinder itu nggak bisa gitu loh pakai yang kayak modelnya yang aneh-aneh kayak gini kan, bulat ada lengkung kayak mata kucing ya. Nah kayak gini tuh nggak bisa. Jadi kalau bulat ya udah bulat aja, kalau kotak ya kotak aja gitu kata dokternya. Akhirnya sama dokternya disarankan untuk ganti frame. Jadi baiknya gitu, kalau misalnya matanya minus dan silinder kayak saya, pilih modelnya yang simpel-simpel aja deh. Jadi baiknya kalau teman-teman misalnya periksa terus minus gitu ya, misalnya pengen pakai kacamata tuh konsul aja ke petugas kliniknya atau ke dokternya, biar nggak salah langkah kayak saya gini. Jadi nggak apa-apa, tanya-tanya aja, jangan istilahnya ya kan namanya kita ini ya, kalau untuk mata ini harus benar-benar yang tepat. Ini tapi saya belum beli softland ya, masih kayak masih takut gitu loh mau pakai softland, soalnya belum pernah sama sekali seumur hidup. Padahal pengen biar kalau ngonten nyaman gitu, terus misalnya kalau ada acara apa gitu yang butuh nggak pakai kacamata tuh biar bisa, pengennya gitu. Tapi belum, nanti kalau misalnya udah beli insya Allah saya bikin video lagi, video pertama kali pakai softland. Oke, itu tadi sharing tentang pengalaman ganti kacamata di tahun 2022. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Thank you. Bye bye.